Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada sore hari ini kita melanjutkan tentang ini langsung materi ini langsung dua pertemuan. Dua pertemuan untuk missing data pada randomized block design ataupun missing data pada rancangan acak kelompok. Kalau minggu sebelumnya kita membicarakan tentang missing data pada rancangan acak lengkap. Maka hari ini kita akan melihat pada rancangan missing data pada rancangan acak kelompok. Nah, prinsipnya sama seperti yang kemudian pada rancangan acak lengkap. Nah, pada intinya kita melihat terkait beberapa hal, bahwasanya untuk kesalahan data itu kan kemarin sudah sempat kita singgung. Kesalahan data itu kan disebabkan oleh beberapa hal. Apakah itu data hilang ataukah data yang kemudian melanggar aturan. Data yang hilang atau data yang melanggar aturan daripada sebuah pengolahan data. Misalkan data itu terlalu sebarannya tidak rata. Jadi misalkan ada yang nilainya misalkan kisarannya berdekatan, ternyata ada yang kemudian minus sendiri atau kan ada yang kemudian paling tinggi sendiri. Lompatannya terlalu jauh perbedaan datanya. Ini yang menyebabkan data itu kemudian memenuhi standar pengolahan data. Data missing data itu data bisa hilang atau kesalahan pencatatan dan semacam, dan juga karena tidak memenuhi kriteria daripada data. Nah, untuk data hilang, missing data pada rancangan acak kelompok, ini kita mencoba untuk melihat. Nah, ini langsung kita ke contoh untuk melihat satu nilai hilang. Jadi ada satu data yang nilai hilang. Jadi ada sebuah penelitian dengan 4 perlakuan dan juga 4 kelompok. Ternyata ada satu data hilang. Ada satu data hilang. Nah, kalau pada rancangan acak lengkap, missing data pada rancangan acak lengkap, maka ini bisa kita lanjutkan. Pengolahannya dengan melakukan pendekatan pengolahan dengan metode rancangan acak lengkap ulangan tidak sama. Dengan menggunakan rancangan acak lengkap ulangan tidak sama, itu bisa kita cari. Sedangkan untuk rancangan acak kelompok ini kita menggunakan pendekatan yang berbeda. Nah, pada rancangan acak kelompok ini kita menggunakan persamaan YIJ. Ini N ini adalah jumlah kelompok, B ini adalah
data dari kelompok yang mengandung data hilang, T kecil itu adalah jumlah perlakuan, T besar adalah jumlah dari data kelompok yang mengandung data hilang. G adalah total daripada semua pengamatan. Total daripada semua pengamatan. Jadi, N dikalikan B ditambah dengan T kecil dikali T besar dikurangi G. Kurangi G, dibagi dengan N-1 kali T-1. Jadi, kelompok dikurangi 1 dan juga perlakuan dikurangi 1. Nah, dari pendekatan ini, maka kita mendapatkan nilai T itu ini keliru. Ini harusnya G. Ini harusnya G. TBG ya. Jadi kita mendapatkan T itu adalah 19, B itu 45 dan G adalah 143. Nah, jika ini sudah kemudian kita dapatkan, ya, kita dapatkan, maka kita masuk ke rumus yang tadi. Jadi perlakuan dikalikan dengan 45 tadi adalah B. Ya. 45 dikalikan B tambah 19 tadi itu T, 143 itu adalah G. Jadi 4 dikalikan 45 ditambah dengan 4, ya, ditambah dengan 4 dikalikan 19 dikurangi 143. Kita bagi dengan 4 min 1 dikalikan dengan 4 min 1. Nah, ini hasilnya ini kita dapatkan 13. Kita dapatkan 13. Nah, sekarang 13 ini kita dapat 1 adalah 13. Sekarang 13 ini kita masukkan ke dalam data yang hilang tadi. Kita masukkan ke dalam data yang hilang tadi. Sehingga jumlahnya berubah nanti. Jumlahnya berubah. Nah, jumlahnya berubah. Jadi B-nya sudah jadi 58. Sudah jadi 58 bukan 45 lagi. T-nya sudah menjadi 30. Sudah menjadi 32 dan G-nya sudah menjadi 156. Nah, itu tadi adalah oke, monggo Pak. Nah, sekarang kita mau menguji. Nah, kita menghitung daripada proses tadi. Ini proses perhitungan tetap menggunakan proses perhitungan daripada rancangan acak kelompok. Rancangan acak kelompok secara umum ini langsung saya ringkas langsung ke dalam CD ragam. Kalau proses perhitungannya mulai faktor koreksi, terus jumlah kuadrat perlakuan, jumlah kuadrat kelompok, jumlah kuadrat galat, derajat bebas, segala macam itu nanti proses pencariannya sama dengan prinsip daripada rancangan acak kelompok. Nah, ini langsung diringkas ke CD ragam. Nah, di CD ragam ini kita ketemu F hitung kelompok itu 88,26, F hitung perlakuan 23,73. Nah, dari perlakuan 3 galat 8, kita melihat di F tabel itu
untuk 5% itu adalah 4,07 dan untuk 1% itu pada angka 7,59. Sehingga hasil yang didapat, rasanya F hitung ini lebih besar daripada F tabel. F hitung lebih besar daripada F tabel 1%, F tabel 1%. Sehingga prosesnya seperti itu. Nah, dari sini, 13. Nah, nilai 13 ini adalah nilai dugaan untuk mengganti data yang hilang. Nah, sebenarnya ada dua pakem yang digunakan dalam melihat nilai dugaan ini. Nah, kita di sana ada berlaku bahwasanya untuk jumlah kuadrat Galat ini percobaan paling kecil, itu percobaan paling kecil. Kita bisa melihat tadi jumlah kuadrat Galatnya berapa tadi? 8. Jumlah kuadrat Galatnya 8. Nah, jumlah kuadrat perlakuan berbias positif. Nah, dan kita lihat nanti ya. Jadi ini ada dua patokan, bahasanya JKG perlakuan itu paling kecil ataupun harus minimum, sedangkan bias itu jika dia biasnya positif, maka dia harus lebih tinggi daripada JKP yang seharusnya. Jadi jumlah kuadrat perlakuan akan berbias positif jika dia lebih tinggi daripada JKP yang seharusnya. Jumlah kuadrat perlakuan yang seharusnya. Nah, bagaimana melihat besarnya bias? Nah, kita melihat besarnya bias ini dari angka B tadi yang kita punya, nilai B yang kita punya, ini nilai B yang kita punya ini B dikurangi T-1 T-1 kali YIJ kuadrat. YIJ kuadrat dibagi T dikali T-1. Nah, sehingga B yang kita punya tadi 45. Nah, 45 dikurangi 4 dikurangi 1, 4 dikurangi 1 dikali 13. Ya, 13 ini adalah tadi angka dugaan tadi ya. Karena YIJ ya. Angka dugaan tadi dikuadratkan dibagi 4 kali 4-1. Nah, dari ini kita dapatkan nilainya biasnya adalah 3. Biasnya 3. Nah, dari biasnya 3 ini, kita melihat JKP, kalau JKP tak berbias, berarti 44,5 dikurangi 3, kita dapat 41,5. Nah, 41,5 ini kalau kita koreksi, kita bagi dengan 3, kita ketemunya JKP-nya adalah 13,38. 13,38. Nah, pada F hitung, 13,83 ini kita bagi dengan 0,625, maka kita mendapatinya adalah 22,13. 22,13 ini adalah lebih besar daripada F tabel 1%. Nah, dari hasil ini ternyata dia tidak merubah apapun
tidak merubah apapun. Asumsi yang tadi di sidik ragam yang kita cari tadi, rasanya F hitung dia di angka berapa tadi? 27 ya, F hitung tadi itu ya, sekitar angka situ. Maka berarti asumsi 13 angka yang hilang itu adalah 13 itu memenuhi persyaratan dari secara statistik angka 13 yang hilang itu adalah angka yang kemudian memenuhi persyaratan karena hasil daripada pengujian bias ini ternyata dia tidak memberikan pengaruh. Hasil yang didapatkan juga tetap lebih besar daripada F tabel daripada 1%. Jadi secara umum itu intinya adalah pada pendekatan dari penggunaan rumus ini. Jadi nilai yang muncul, ini kita mencoba mencari dengan pendekatan persamaan ini, kita mencari hasil daripada proses ini kita asumsikan atau menjadi nilai duga terhadap data yang hilang tadi. Data yang hilang tadi bisa kita isi dari dugaan nilai ini, dari pendekatan rumus ini. Nah, untuk memantapkan dugaan itu, maka dilanjutkan dengan proses. Setelah kita dapatkan tadi angka 13 ini sebagai angka yang hilang ini, tetap kita lanjutkan ke proses perhitungan secara keseluruhan. Sampai pada titik sidik ragam 23. Daripada sidik ragam, kita ketemunya nanti untuk menguji apakah ini benar atau enggak, kita menguji pada bias yang dihasilkan, nilai bias yang dihasilkan. Ternyata bias yang dihasilkan itu adalah 22,13. Dia berbeda berapa? 1, berapa? Tadi F hitungnya dari nilai dugaan F hitungnya adalah 23,73. Nah, ini jadi kesimpulannya dugaan nilai 13 itu memenuhi standar sebagai data yang hilang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut. Itu materinya sudah saya share di Classroom ya. Nah, kalau enggak, kita lanjut untuk kemudian berikutnya. Adalah melihat ada dua data yang hilang. Jadi ada sebuah penelitian dengan 5 perlakuan dan juga 3 daripada kelompok. Ini dari kelompok ini dia ada 2 data hilang yang muncul. Nah, dari 2 data hilang tadi, tahap dari penyelesaian adalah kita menduga dulu. Kalau
pendekatan yang dilakukan berbeda. Kalau dua data hilang, pendekatan yang dilakukannya berbeda dengan satu data hilang. Nah, kita duga angka A, ya, data hilang yang pertama. Data hilang yang pertama adalah kemudian kita menggunakan YI ditambah YJ dibagi 2. Nah, YI ini adalah jumlah yang kemudian jumlah yang samping 15,93, ya, 15,93 yang total ke samping, ya, total ke samping yang data hilang tadi, yang data hilang yang pertama itu 15,93 dibagi dengan 2 ditambah YJ. YJ ini adalah total yang ke bawah, yang perlakuan data hilang yang pertama. Nah, itu adalah 30,54 kita bagi dengan 4. Kenapa ini dibagi 2, ini dibagi 4? Ingat, di sini ada 3 perlakuan, 3 kurang 1, tinggal 2. Kalau ke bawah, itu ada 5 perlakuan, ini dibagi 2 karena ke samping itu ada 3 kelompok. 3 kelompok ternyata ada 1 yang nilainya hilang, sehingga ini kita bagi 2, dinilai data yang hilang tadi, sedangkan 30,54 jumlah ke bawah itu ada 5 perlakuan, perlakuan dikurangi 1, 5 dikurangi 1 juga 4. Jadi 15,93 dibagi 2 ditambah 30,54 dibagi 4. Kemudian kita bagi secara keseluruhan sesuai dengan rumus, bagi dengan 2. Nah, dari proses ini kita ketemu angka 7,80. Angka 7,80. Nah, 7,80 ini kita masukkan ke tabel data yang hilang, maka sekarang seakan-akan hanya ada satu data yang hilang, yaitu pada B. Kan hanya ada satu data hilang, yaitu pada perlakuan B. Nah, sekarang kita mencoba dengan rumus yang seperti kalau sekarang sudah hanya seakan-akan satu data hilang, maka proses penyelesaian berikutnya adalah kembali kepada rumus data hilang yang kemudian satu data hilang tadi. Satu data hilang tadi kita punya N-nya 3, T-nya 3. Nah, dari angka ini kita masukkan ke rumus. Nah, N kali B tambah T kali T kurangi G dibanding N-1 T-1. Sehingga kita ketemu 3. Nah, 3 dikali 31,4. 31,4 kita ambil dari ini, data yang hilang ini, ya. Data yang hilang ini. B-nya 31,4. T-nya nanti 15,50. Nah, jadi kita dapatnya 7,93. Dan kita dapatkan 7,93. Nah, dari nilai ini, ketika kita dapat 7,93. Nah, 7,93. Nah, nilai 7,93 ini kita masukkan dalam tabel. Sekarang kita menguji.
kita menguji ya. Kita menguji. Yang pertama tadi adalah kita berasumsikan bahwasanya data yang hilang yang pertama di A tadi, A itu 7,80. Nah, itu kita gunakan untuk mencari nilai B. Untuk mencari nilai B. Nah, ketika kita sudah ketemu nilai B adalah 7,93, maka sekarang kita akan menguji kembali, menguji ulang. Kita tarik ke belakang, menguji ulang. 7,93 ini kita masukkan ke tabel untuk menguji apakah nilai A itu. Untuk menguji nilai A kembali, kita mencari. Nah, dari nilai ini, nah nilai tadi yang untuk G-nya itu kan 100,48. Nah, 100,48 ini kita tambah dengan 7,93, berarti nilai G-nya adalah 108,41. Nah, sekarang kita mencari nilai A, apakah betul kemudian tadi. Nah, sehingga kita masukkan dalam persamaan yang tadi, 3 kali 30,53 ditambah 5 kali 15,93, kita kurangi dengan nilai G 108,41. Dibagi 3 min 1, 5 min 1. Kita dapat 7,85. Nah, 7,85. Berarti Perintah dulu ya. Perintah apa? Proposal lah. Iya. Kalau kemana? Tentang Pak Baja ada kan? Kirim. Mana mengirim dia? Mas Kawin. 7,85. Nah, ketika kita sudah mendapatkan 7,85, maka kita mencari lagi prosesnya, kita mencari lagi B2. Jadi tadi B1 kita sudah dapat tadi B1 adalah 7,93. Tadi kita cari adalah dapat pertama, kandidat pertama B, nilai B yang hilang adalah 7,93. Sekarang kita mencari lagi untuk nilai B-nya. Alternatif kedua yang kemudian kita cari untuk nilai B2. Nah, B2, sehingga kita masukkan saja, kita kalikan saja. 1,4, 5 kali 15,50 dikurangi 108,33. 108,33 ini kita dapatkan dari 100,48 nilai total tadi, ditambah dengan dugaan nilai A 7,85. Nah, kita dapatkan nilai B-nya, nilai B2-nya adalah 7,92. Jadi B1 7,93, B2 adalah 7,92. 7,92. Nah, kita mencari alternatif lagi untuk A. Supaya kita apa namanya? Kita yakin. Jadi kita yakin. Nah, B1 7,92. Nah, sekarang kita B1 lagi. B2 ya. Maaf, ini keliru. B2 tadi 7,92. 7,92 ini
Permisi Pak Anjas, Pak mic-nya mati. Saya ulangi, untuk setelah kita mendapatkan B2, setelah kita mendapatkan B2, maka kita mencari lagi untuk alternatif daripada A. Alternatif daripada A adalah alternatif daripada A2 supaya kita menjadi yakin dugaan yang kita miliki, dugaan yang nilai yang hilang yang kita miliki, yang akan kita miliki. Nah, tinggal kita memasukkan dari nilai B dan juga nilai T-nya. Tinggal kita masukkan nilai B dan nilai T-nya serta nilai G. Nah, nilai B dan T ini kita sesuaikan dengan kolom dan juga saf daripada data yang hilang tadi. Jadi A itu dia kolom keberapa, saf keberapa, berarti tinggal B itu total yang di bawah, total pada perlakuan, sedangkan T itu total pada yang ke samping, yang total pada kelompok. Sedangkan nilai G ini dia akan berubah sesuai dengan dugaan nilai yang dimunculkan. Ketika tadi kita punya B2 itu 7,92, maka nilai G-nya ini total yang ada kita tambahkan dengan
tambahkan lagi dengan 7,92. Sehingga nilai G-nya di sini akan berbeda. 108,40. Yang pembaginya tetap sama aturannya. Kelompok dikurangi 1, ulangan dikurangi 1. Kelompok dikurangi 1, perlakuan dikurangi 1. Sehingga dari persamaan itu kita dapatkan alternatif nilai A yang kedua. Alternatif nilai A yang kedua adalah 7,86. 7,86. Nah, kita sudah mempunyai dua kandidat nilai. Nilai A ada 2 kandidat, nilai B ada 2 kandidat. Nilai A adalah 2 kandidat, nilai B 2 kandidat. Nah, yang pertama kita punya nilai B yang pertama. Nilai B yang pertama adalah 7,93 dan juga 7,92. Nah, 7,93 sama 7,92. Nah, dari kedua ini 7,93, 7,92, 7,85, nilai A-nya 7,85, 7,86. Nah, kita melihat dari kedua ini adalah bedanya sangat kecil. Cuma bedanya adalah 0,01. Bedanya 0,01. Nah, daripada kita bingung mana yang mau digunakan untuk mengisi data yang hilang tadi, keduanya ini kita rata-rata. Kita jumlahkan, kita rata-rata, 7,93 dengan 7,92, itu rata-ratanya adalah 7,92. 7,92 berapa di total? Di total itu diambil 2 angka belakang koma tetap 7,92. Sedangkan 7,85 ditambah 7,86 dibagi 2, itu kita ketemunya adalah 7,855. Kita bulatkan jadi 7,86. Kita bulatkan jadi 7,86, 7,855. Nah, itu sehingga data yang hilang tadi, nilai A dan nilai B, itu nilai A-nya adalah 7,86, nilai B-nya adalah 7,92. Nilai B-nya adalah 7,92. Nah, jadi akhirnya secara utuh dari perlakuan ini secara utuh kita ketemu 7,86 kita punya ini, tadi yang hilang sama tadi mana? 7, yang hilang tadi di mana? 7, ini ya seharusnya ya. Oh, ya, ini seharusnya 7,92. Nanti secara keseluruhannya itu, nah, kita ketemu totalnya. Nah, ketika sudah utuh begini, ketika sudah utuh seperti ini, maka selanjutnya adalah kita menghitung secara utuh
proses daripada penyelesaian daripada sidik ragam. Daripada sidik ragam. Jadi kita hitung seperti biasa JKT JKT semua kita cari. Ini kalau ini adalah ini perlakuan. Ini perlakuan yang kita dapatkan. Jadi ini perlakuan yang kita dapatkan mulai dari 8 sampai 16 tadi. Dibagi dengan ini JKT yang kemudian dari total yang kemudian yang apa tadi? Yang ke bawah ya. Total yang kemudian yang ke bawah original. Ini nilai original ya. Nilai original. Ini yang masih ada yang hilang ini ya. Ini masih ada yang hilang ini. Ini 13 ini karena ada 2 data yang hilang. 5 kali 3 dikurangi 1, ternyata ada 2 data. Dikalikan 4 ulangan kali ulangan lagi. Perlakuan kali kelompok. Ada 2 yang hilang, tinggal 13. Ini JKT-nya adalah 1,67. Ini JKP ya. JKP yang kemudian original, yang ada yang hilang tadi itu. Ada yang hilang tadi itu berarti total tadi ya, 30,52 kuadrat dibagi 4, karena ada yang hilang 1, yang di A ini yang hilang di A, ini yang hilang di B, pembaginya tinggal 4, ini utuh, yang ketiga ini utuh, dari pembagian tetap 5, dikurangi FK. Nah, ini yang kemudian sudah komplit. Yang sudah komplit. Ini yang sudah ini yang sudah komplit. Yang sudah komplit. Yang sudah komplit kita dapatnya adalah 1,214, sedangkan JKK kita dapatnya adalah 0,098. Nah, sehingga jumlah kuadrat perlakuan tahap selanjutnya adalah komplit yang kita lakukan jumlah kuadrat galat juga. Nah, jadi nilai komplit yang kemudian kita lakukan. Nah, JKT, kita mencari jumlah kuadrat perlakuan yang kemudian terkoreksi. Jadi JKP tadi yang versi asli adalah 1,167, JKK versi original, terus jumlah kuadrat galat adalah 0,249,
maka JKP terkoreksi yang kita dapatkan adalah 0,7756. 0,7756. Nah, dari itu kita menuju ke CD ragam dari derajat bebas kelompok komplit 2, derajat bebas perlakuan yang kemudian terkoreksi itu 4, derajat bebas galat tadi 6, nah, JK, nah itu sama nilainya itu dari nilai yang kita dapatkan, untuk perlakuan, ternyata F hitung itu dia lebih kecil daripada F tabel yang didapat. Jadi secara keseluruhan dari data yang hilang tadi itu dia tidak berbeda nyata terhadap, dia non signifikan terhadap F tabel. Jadi untuk proses ini kuncinya adalah untuk 2 data hilang tadi, kuncinya adalah yang pertama itu kita duga ya. Pertama kita melakukan pendugaan terhadap terhadap nilai A dulu. Kita melakukan pendugaan terhadap nilai A. Kita melakukan pendugaan terhadap nilai A. Nah, hasil dugaannya ini kita gunakan untuk mencari B. Hasil dugaannya kita untuk mencari B. Nah, jadi setelah dapat B1 ya, setelah kita dapat B1, 7,9 B1, maka nilai daripada B1 ini kita gunakan untuk mencari nilai A. Kita gunakan untuk mencari nilai A, kita ketemu nilai A. Nah, dari nilai A alternatif 1 ini, kita gunakan untuk mencari B alternatif B2. Alternatif kedua dari nilai B. Jadi, kenapa kok harus apakah bisa kita mulai B duluan? Karena ini yang hilang itu di awal di sini, maka kita mulai dari sini. Jadi sebenarnya ini T-nya ini ada T-nya ini sebenarnya ada 2 ya. T-nya ini seharusnya ada 2. Dan B-nya ini juga harus ada 2.
Nah, setelah itu baru kita ke CD ragam lagi, uji BNT. Nah, jadi T tabel 5% kali DB Galat kali 2 KT Galat per N, di akar daripada 2 KT Galat per N. Nah, karena ini adalah kemudian ada data yang hilang, maka 2 KT Galat per N itu kita bisa mencari dengan KT Galat dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Untuk perbandingan. Nah, untuk perbandingan. Jadi 1, 2, 3 untuk kita cuma membandingkan 2 saja, A sama B. Nah, jadi untuk kemudian dengan catatan ya, catatannya dilihat ya. Jadi dalam satu ulangan, jika perlakuan A dan B itu nilainya tidak hilang, maka dia akan bernilai 1. Baik itu A maupun B. Kalau nilainya tidak hilang. Kalau dalam satu ulangan ada nilai dugaannya B, sedangkan untuk pelakuannya misalkan hilang, maka diberi nilai 0. Jadi dari dugaan tadi yang kita dapatkan, 0 untuk A, kemudian yang lainnya nilainya 1, yang ada nilainya. Untuk B-nya itu adalah T, berikutnya adalah T-2 dibagi T-1. Jadi ulangannya efektif. Untuk N1 dan N2-nya, N1-nya tetap 2, N2-nya adalah 2, jadinya ketemunya ke 1, 2, 3, ya, 3/4 yang kita munculkan. Jadi secara umum, nah sehingga 5 pada A pada ulangan 1 nilainya missing, nilainya 0. Maka B nilainya T-2 dibagi T-1. Jadi 5 dikurangi 2, 5 dikurangi 1. Berarti 3/4. Nah, 5 kurang 2, 5 kurang 1, 3/4. Nah, sehingga BNT 5%-nya, T 5% kali berapa? DB Galatnya tadi 6, KT Galatnya 0,0491, T1-nya N1-nya 1/2, nah, 1/2, dan N2-nya adalah 4/11.
4/11. Ups, ini untuk pelakon A dan B ya. Sorry, untuk pelakon A dan B. A dan B. Jadi kita kita dapatnya uh, dari nilai yang dari nilai yang dihasilkan seperti itu. 4 itu yang secara keseluruhan itu. Jadi untuk data yang hilang pada rancangan acak kelompok ini, rancangan acak kelompok ini kita menggunakan tadi pendugaan. Kalau untuk satu data yang hilang, pendugaannya langsung dengan persamaan, dan untuk mengujinya adalah digunakan persamaan bias nilai. Sedangkan untuk dua data yang hilang adalah kemudian digunakan pertama adalah dugaan nilai A dulu, dugaan nilai A. Nah, dari dugaan itu kemudian kita mencari nilai B dan nilai A sesungguhnya. Nilai B dan nilai A sesungguhnya. Ada 4 kali proses pencarian, kita pencarian B1, kemudian mencari B setelah B1 adalah A1, kembali ke B2, dan juga nanti menuju ke A2. Nah, dari keduanya itu nantinya kita melakukan perhitungan jumlah kuadrat total dan lain sebagainya, itu dengan dua alternatif. Yang pertama adalah kemudian JKT original sesuai dengan data yang hilang, dan kemudian nanti ada begitupun JKK juga jumlah kuadrat kelompok juga sesuai dengan data yang hilang originalnya. Kemudian kita mencari juga sesuai dengan versi komplitnya. Setelah dugaan tadi kita ketemu nilai A dan B yang hilang itu nilainya berapa, nah, maka proses untuk pencarian JKP dan juga JKK akan kita temukan di sana versi komplit. Itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ini nanti absennya 2 kali ya. Absennya nanti dua kali absen. Siapa?
Ada yang mau ditanyakan? Sementara ini belum ada. Ini, oh iya, belum pernah saya kasih tugas untuk yang habis UTS ya. Jadi ini nanti habis maghrib ini nanti, habis maghrib lagi nanti, ya sekitar habis maghrib atau habis isya nanti saya kasih jadi latihan soal untuk data hilang yang apa ya? Data hilang yang baik itu nanti yang di data hilang untuk RAL maupun nanti untuk RAK ini. RAL maupun RAK. Ini absen pertama, absen kedua. Ini. Kalau belum ada, kalau belum ada, berarti kita bisa mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa itu absennya 2 kali untuk absen pertemuan kedua dan ketiga pasca UTS kedua dan ketiga. Nanti malam kita ketemu lagi. Saya akan share untuk di Classroom terkait kemudian tugas yang kemudian harus latihan soal yang dikerjakan. Kita nasis dulu yang kameranya siap, dihidupin kameranya. Oke, 1, 2, 3, senyum. Oke, ulangi lagi 1, 2, 3. Ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan mungkin double 2 lagi ya. Minggu depan double 2 lagi karena ini 2 minggu kemarin kan saya ya pada kegiatan kampus semua yang nggak bisa ditinggal. Akhirnya nggak bisa ngajar. Nanti minggu depan kita double. Minggu depan itu nanti seharusnya hari ini itu rancangan acak lengkap faktorial. Berarti
minggu depan kita faktorial double berarti ya. Faktorialnya double. Real faktorialnya double. Karena kita tinggal berapa pertemuan lagi? Kurang 2 atau 3 pertemuan lagi ya sebelum nanti ujian akhir semester. Jadi mungkin nanti saya ngasih soal, kita latihan di rumah karena ya itu kita ngomong rancangan percobaan lebih banyak ke pendekatan perhitungannya. Jadi waktu kosong ya sambil orat-arit, latihan soal, ngerjakan. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry juga, Pak.